Betul, saudara-saudara sekalian, untuk berhati-hati betul, laksanakan tugas, protokol kesehatan ikuti, udahlah manut saja, tidak usah kemaki, jangan merasa bahwa Anda pinter sendiri, masih ada langit di atas langit Anda, ya ikuti saja apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa-apa yang dianjurkan oleh ahli-ahli. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat, ya, moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hari Ramadan, mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya tergabung dalam kegiatan kuliah kerja nyata tim 2 periode 2021 Universitas Diponegoro. Inilah perjalanan pengabdianku untuk Desa Serang melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata adalah salah satu pilar Tridharma perguruan tinggi di mana mahasiswa dapat terjun langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak kami dan menepis habis semua ekspektasi. Tapi, KKN harus tetap berjalan dan kami harus bersahabat dengan protokol kesehatan. Desa Serang merupakan sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Slamet dengan pesona alam yang menjadi produk unggulan desa, sehingga desa ini termasuk salah satu desa wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga. Salah satu potensi terbesarnya yaitu destinasi wisata daerah Lembah Asli Serang atau yang dikenal dengan Gelas dengan berbagai wahana di dalamnya. Dengan tersedianya hamparan lahan yang luas, hal ini menyebabkan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya sebagai petani dan pegiat wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girianti Yulistina. Saya sebagai Sekretaris Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, akan menyampaikan sedikit gambaran profil Desa Serang. Desa Serang terdiri dari 5 dusun, 8 RW, dan 48 RT. Secara administratif, batas-batas Desa Serang yang sebelah utara adalah Desa Kutabawah, sebelah timur Desa Siwarak, sebelah selatan Desa Sangkanayu, dan sebelah barat adalah kehutanan yang termasuk wilayah Baturaden. Di antara 8.509 warga yang terdiri dari 4.387 laki-laki dan 4.122 perempuan, mayoritas berprofesi sebagai petani dan penggiat wisata. Desa Serang mulai mengembangkan wisatanya sejak tahun 2010 lalu, sehingga saat ini banyak warga yang memanfaatkan potensi desa wisata dengan cara berdagang atau menjadi pengelola wahana-wahana yang ada di tempat wisata. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dan biasanya akan lebih ramai saat hari libur mengingat lebih banyak orang yang berkunjung di tempat wisata. Sedangkan bagi yang tidak memilih untuk menjadi penggiat wisata akan fokus untuk bertani, beberapa di antara mengelola lahan sendiri dan sisanya juga ada yang bekerja di lahan orang lain. Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, pembatasan tempat wisata memberikan dampak besar bagi mereka terutama yang hanya menggantungkan hidupnya sebagai pedagang di tempat wisata. Sehingga sebagian besar beralih untuk fokus bertani kembali dan beberapa di antara yang memanfaatkan momen pandemi untuk berbenah seperti memperbaiki kios, mencoba berdagang buah dan sayur yang dapat dijual di luar tempat wisata. Demikian gambaran profil Desa Serang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, berikut ini adalah lokasi kegiatan kuliah kerja nyata saya. Sebagaimana telah dipaparkan terkait dengan profil desa, bahwa masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Adapun hasil pertaniannya berupa sayuran seperti daun bawang, kol, tomat, seledri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun di samping itu juga terdapat buah-buahan seperti stroberi yang menjadi benchmark dari Desa Serang. Dalam menjalankan kegiatan kuliah kerja nyata ini, saya mengusungkan 2 program utama, di mana yang pertama yaitu manajemen hasil pertanian melalui kartu persediaan dan edukasi ekonomi kreatif untuk menunjang eksistensi desa wisata. Program ini tentunya didasarkan pada latar belakang masyarakat yang bekerja sebagai petani dan juga pegiat wisata. Dalam implementasinya, program dijalankan dengan memberikan gambaran, edukasi, dan saling bertukar pikiran. Selain melaksanakan program utama, saya juga menjalankan program-program tambahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga. Nama saya Wahyu, salah satu kepala dusun di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya kegiatan KKN dari Universitas Diponegoro Semarang, merasa sangat terbantu karena banyak sekali bantuan yang diberikan mereka, terutama di wilayah kami di Kadus 3, antara lain perbaikan SPPT, pendataan PBB pajak bumi bangunan, dan beberapa kegiatan pemudaan di wilayah kami. Baik, perkenalkan, nama saya Purwoko. Terus kebetulan kami sebagai pengurus Pokdarwis di Desa Serang. Untuk nama Pokdarwisnya Pokdarwis Lembah Asri. Pokdarwis Lembah Asri itu didirikan mulai tahun 2011 karena salah satu syarat desa wisata harus ada kelompok sadar wisata. Kebetulan di struktur kepengurusan saya sebagai wakil ketua. Untuk seluruh pengurus ada 15 pengurus, dan semuanya untuk anggota dan pengurus Pokdarwis semuanya pengelola wisata, pemandu wisata, dan ada juga guide atau pemandu wisata. Selanjutnya
khususnya untuk Serang itu dari salah satu desa wisata yang unggulan di Purbalingga, karena satu desa itu memiliki hampir 10 destinasi wisata. Kalau dari bawah itu ada Surup Lawang, itu menjual spot alam, naik terus ada Kampung Kurcaci, terus naik lagi di pusat desanya ada Lembah Asri atau yang lebih dikenal Gilas dengan taman dinosaurusnya yang lagi viral. Terus ada Highland Serang untuk tempat camp dan area urban, ada Pinesan Serang, ada Taman Bunga Sekar Bintang, wisata Pudang Mas. Terus naik terakhir itu ada pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang. Nah, di situ ada 2 juga menjual 2 spot atau 2 destinasi, ada Gardu Pandang Gunung Malang. Jadi Serang itu memiliki banyak destinasi. Kalau kebanyakan desa lainnya hanya punya 1 destinasi, tapi kalau Serang sendiri punya hampir 10-an. Lalu bagaimana respon tentang sosialisasi ekonomi kreatif yang diberikan oleh Rizky Hari? Ya. Sosialisasi itu mengingatkan kembali bahwa wisata itu semua aspek harus mendukung. Kalau kemarin ekonomi kreatif yang disampaikan oleh Mas Hari itu mengingatkan kembali bahwa pentingnya seperti pengolahan hasil, pengemasan, sampai ke kreativitas masyarakat untuk pemasaran. Jadi dulu pernah dilakukan, dan hari kemarin pelatihan ekonomi kreatif dari Mas Hari yaitu mengingatkan kembali, dan memang penting untuk sebuah kemasan desa wisata, semua aspek harus semuanya. Lalu apakah materi yang diberikan oleh Rizky Hari itu mudah dipahami dan mungkin apakah bermanfaat bagi Pokdarwi sendiri? Kalau bermanfaat, sangat bermanfaat, mudah dipahami, mudah. Kembali lagi ke pembelajaran orang dewasa, kalau disampaikan dengan santai, terus bahasanya tidak terlalu panjang, itu malah bisa dipahami, lebih cepat dipahami oleh teman-teman Pokdarwi. Terus manfaat, sangat bermanfaat dalam artian hal yang jarang sudah lama nggak kepikiran, akhirnya bisa kepikir lagi, diingatkan kembali oleh Mas Hari kemarin. Baik, terima kasih Mas Pur. Ya, masih teman-teman KKN Undip, mudah-mudahan dari Undip masih bisa ketemu lagi dan bisa membantu wisata di desa wisata Serang, terutama dengan Pokdarwis Desa Serang. Ya. Terima kasih.